Sa'laba al-Khushani radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla farada faraidan fala tudayyi'uha wa haddada hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha. Rawahu Daruqutni wa Hakim bi nahwi ma'atin wa ta'til bi awladi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yagharu wa ghayrullah wa ghayrullah ya'tiyal mal'u awil mu'min ma harrama Allah alaihi muttafaqun alaihi wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ma'asyiral hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang suatu ilmu yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan setiap mukallaf yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat. Ilmu syariat adalah tuntunan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan tuntunan ini sudah dikerjakan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita menggali lebih dalam, ternyata syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW memberikan banyak kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Baik kebaikan itu untuk di dunia maupun kebaikan itu untuk nanti di akhirat. Maka siapapun di antara kita, kalau dia sudah mengetahui tentang apa saja yang ada di dalam kandungan ilmu syariat, lalu dia mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari Allah untuk kehidupan dunianya dan juga untuk kehidupan di akhiratnya. Maka seperti contoh, di dalam bagian ilmu syariat itu ada satu hal yang disampaikan oleh ulama di antara tujuan adanya ilmu syariat, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Bagaimana caranya kita sebagai umat Nabi SAW menjalankan syariat dengan menjaga nilai-nilai agama? Seperti kita melakukan ibadah sholat, itu termasuk bagian dari menjaga nilai agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sudah mengatakan, as-salatu imamuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat berarti dia telah menjaga agama, melaksanakan perintah agama. Tapi barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan nilai-nilai di dalam agama. Kapan syariat itu bisa diwajibkan kepada setiap orang? Tentunya ketika dia memasuki usia baligh. Dan pada saat itu kecerdasan akalnya atau kesempurnaan akalnya sudah tampak.
Lalu kemudian ditambah dengan kemudahan baginya untuk mendapatkan pengetahuan tentang segala macam hal yang berisikan syariat di dalam agama. Maka saat itu dia wajib untuk melaksanakan bagian-bagian dari syariat Allah, seperti yang tadi saya sampaikan, sholat wajib dilaksanakan, ya, bagi mereka yang sudah mencapai usia akil baligh dan telah sampai kepadanya tentang pengetahuan agama. Maka oleh karena itu syariat ini tidak boleh pernah kita remehkan, tidak boleh juga kita abaikan, karena syariat ini akan menjadikan tatanan kehidupan manusia di dunia itu lebih baik. Coba Anda bayangkan kalau tidak ada syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan timbul segala macam keburukan-keburukan yang dilakukan oleh banyak manusia. Semisal di dalam syariat kita tidak boleh membunuh orang kecuali orang-orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harrama illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh siapapun kecuali sesuai dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Coba kalau misalnya tidak ada di dalam ajaran agama kita Islam larangan membunuh, maka mungkin bisa jadi siapapun yang hidup di dunia ini dengan mudah membunuh orang, walaupun mungkin gesekannya kecil, ya, seperti mengejek, salah ucap dan lain sebagainya. Tapi karena agama ini indah dan baik, mengajarkan kita tentang batasan-batasan di dalam berbuat, dan disebut dalam istilah fikih disebut dengan hudud, maka kita pun mencoba untuk menahan diri. Jangan sampai saya melakukan pelanggaran di dalam ajaran syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena balasannya berat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan al-qatlu bil qatli, jiwa dibayar dengan jiwa, ya, bunuh dibayar dengan bunuh, al-qatlu bil qatli, bunuh dibayar dengan bunuh, an-nafsu bin nafsi, jiwa harus dibayar dengan jiwa. Seperti itu. Nah, cuma banyak di antara kita yang mengaku dirinya sebagai umat Islam tidak mau tahu dengan ajaran syariat. Mereka lebih memilih untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan keinginannya sendiri. Tidak mau merujuk kepada Al-Quran, tidak mau merujuk juga kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita mendengarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jalankan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan, kebahagiaan serta keselamatan di dunia sampai akhirat. Termasuk firman Allah yang tadi saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian. Allah memberikan perintah kepada masing-masing kita untuk menjaga diri dari apa? Api nerakanya Allah. Setelah kita mampu untuk menjaga diri kita dari api neraka, maka kita harus juga bisa memberikan penjagaan kepada keluarga kita dari
siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita memberikan penjagaan untuk diri kita sendiri? Dengan menjalankan ilmu syariat Allah, dengan menjalankan ilmu syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah perintahkan kepada kita para hadirin, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ini dalil perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap kita yang mengaku beriman untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka sholat jangan pernah kita abaikan kalau kita mau selamat di kehidupan dunianya kita dan juga kehidupan akhiratnya kita. Kita bayangkan Nabi Muhammad SAW yang dengannya Allah ciptakan surga, yang dengannya Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan juga alam semesta ini. Tapi Nabi Muhammad tetap eksis dalam ibadahnya kepada Allah. Dan ini sebuah pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu mau selamat dari neraka, selamat dari ancaman siksaan Allah, maka kamu harus menjalankan bagian-bagian dari ilmu syariat. Kadang ada pendapat sebagian masyarakat Islam ini terlalu berat, padahal Islam ini mudah. Ya, Nabi SAW sudah mengatakan ad-dinu yusrun, agama Islam ini sangat mudah. Apalagi kalau kita sudah mencoba untuk mengenal, coba untuk mengetahui sampai kita amalkan satu persatu dari ajaran syariat, maka akan terlihat mudah. Cuma dia seperti itu. Kalau tidak ada keinginan yang sempurna di dalam hatinya untuk memahami ajaran ilmu Nabi SAW berupa syariat, maka sepertinya sangat sulit. Padahal Pak, Nabi SAW itu sudah mengatakan di dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia faham dengan ilmu agama. Jadi kayak kita sekarang ini belajar di majelis taklim, berusaha untuk paham ilmu agama, itu suatu kehendak dari Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau ada orang di luar sana yang mohon maaf agak sensitif dengan majelis taklim, agak sensitif dengan nasihat-nasihat agama, maka berarti orang-orang tersebut belum dikehendaki kebaikan oleh Allah dengan cara memahami agama. Padahal belajar ilmu agama itu wajib. Mengamalkan ilmu agama sesuai dengan kemampuan dan tuntutan terhadap kita itu wajib. Dan sekarang kita lihat kepada diri kita sendiri, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sekarang sholatnya kita masih belum benar, maka kita wajib untuk belajar ilmu sholat. Kalau sekarang ibadah kita selain sholat masih juga banyak yang belum benar, maka ibadah-ibadah tersebut yang harus kita pelajari, dan kita tidak perlu repot-repot untuk belajar yang belum ada kewajibannya bagi kita. Seperti apa? Bayar zakat, melaksanakan ibadah haji. Kita ambil yang mudah-mudah dan ambil yang ringkas-ringkas saja. Karena setiap individu dari kita pasti kepingin selamat. Apalagi kalau melihat dari berbagai macam ayat-ayat Al-Quran yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang segala macam ancaman
ancaman bagi mereka yang melanggar syariat itu sangat luar biasa, maka dia akan berpikir, masa sampai hari ini saya tak tahu sholat. Hari ini saya harus belajar bagaimana saya bisa sholat. Masa hari ini di umur saya sekian saya tak pernah puasa, padahal puasa Ramadan wajib. Maka mulai hari ini saya berpuasa karena puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Maka di dalam ayat Al-Quran yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka takutlah bagi mereka yang melanggar perintah Allah, karena mereka akan diberikan oleh Allah dengan ujian. Kalau tidak diberikan ujian atau cobaan, terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azabun alim, azab yang sangat pedih. Mohon maaf, jangan pernah kiranya bagi setiap orang yang melanggar ajaran syariat itu nantinya akan bahagia. Hari ini dia nggak sholat, besok dia nggak sholat, lusa dia nggak sholat, bertahun-tahun dia nggak sholat, mati dalam keadaan suul khotimah. Masuk ke alam kubur gelap gulita, penuh dengan segala macam keburukan-keburukan yang Allah peruntukkan baginya. Ini belum di padang mahsyar, belum di hari hisab, belum melewati sirat, belum berada di neraka jahanam, baru berada di alam barzakh. Nauzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi selalu mengingatkan kepada keluarga terdekatnya, sama seperti ketika Nabi SAW mendapatkan ayat ini. Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidatuna Fatimah, la aghni ankum ya Fatimah, saya tidak bisa menjamin keadaanmu wahai Fatimah. Kapan? Nanti di hari kiamat. Itu sebagai motivasi untuk Sayyidatuna Fatimah mempersiapkan diri dengan banyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi wanita selamat. Padahal sudah jaminan keluarga Nabi termasuk orang-orang yang selamat. Cuma Nabi tidak mau membiasakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara cuma-cuma, lalu kemudian tidak menunjukkan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tetap beribadah, keluarga Nabi tetap beribadah. Maka di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha azza wa jal farada faraida fala tudayyi'uha wa haddada hududan fala ta'taduha. Allah Tuhan kita bapak-bapak mewajibkan dari berbagai macam kewajiban-kewajiban untuk kita kerjakan. Jangan sampai pernah kita abaikan, jangan sampai pernah kita tinggalkan kedudukan kita sebagai seorang mukallaf. Arti mukallaf itu adalah orang yang terbebani dengan hukum-hukum syariat. Orang mukallaf itu adalah orang yang mulia, karena dia telah diberikan beban-beban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ajaran-ajaran syariat Islam. Maka kalau dia bisa menjalankannya dengan baik, sholatnya dia kerjakan dengan baik, puasanya dia kerjakan dengan baik, zakatnya dia kerjakan dengan baik, segala macam kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan dengan baik, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah secara pasti. Apa jaminan dari Allah secara pasti? Man amila sholihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan dan
dia adalah orang yang beriman. Jaminannya Allah apa? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami yang akan persiapkan untuk mereka kehidupan yang paling baik. Kami yang akan persiapkan untuk mereka kehidupan yang paling baik. Ini jaminan dari Allah. Maka dalam kenyataan hidup, setiap orang yang soleh, yang menunjukkan ketaatan kepada Allah, jaminan hidupnya itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak soleh kepada Allah. Walaupun dia dilihat oleh sebagian besar pandangan mata manusia, kamu soleh tapi kamu gak kaya. Kebaikan itu bukan diukur dari kekayaan. Kebaikan itu akan terlihat ketika seseorang mampu menjalankan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma jadi orang kaya kalau nggak taat kepada Allah. Percuma jadi orang besar kalau nggak pernah patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebatnya lagi, Pak, orang-orang yang selalu eksis dalam menjalankan perintah Allah, sehingga mereka termasuk di antara orang-orang yang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka diuji di dunia, mereka akan menikmati ujian itu. Karena mereka tahu tidaklah mereka diuji oleh Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Tidaklah diuji diri mereka oleh Allah, melainkan dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Coba kalau orang yang belum kenal dengan Allah, orang yang belum tahu dengan ilmu Nabi SAW, ketika dia diuji, mohon maaf, yang paling sering lah diuji dengan finansial. Ngamuk-ngamuk, tidak jelas kamu. Bahkan kadang ngambil jalan buntu, gantung diri. Ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Beda dengan orang soleh. Kalau dia tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki, dia tetap rajin beribadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya, akan diberikan rezeki. Kemudian kita diingatkan juga oleh Nabi SAW, wa hadda hududan fala ta'taduha. Dalam agama kita Islam ini ada sebuah istilah yang disebut dengan hudud. Hudud itu secara bahasa mengandung makna batasan, atau dalam makna yang lain pencegah. Secara istilah, ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang melanggar pelanggaran syariat di dalam agama Islam. Dan pelanggaran itu berat, bukan yang kecil sifatnya. Contohnya apa? Disebutkan di dalam istilah fikih itu, bapak-bapak, hadduz zina, sanksi bagi setiap pelaku zina. Ada bagian zina yang disebut dengan zina muhsan. Ada bagian yang disebut dengan zina ghairu muhsan. Zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga dalam keadaan halal, tapi dia melakukan perzinahan, maka balasan sanksi dari ketetapan Islam hukum rajam 100 sampai mati. Ini sampai mati. Tapi kalau berpacaran kemudian melakukan perzinahan, belum ada status menikah, kumpul kebo, maka ini akan diberikan sanksi cambuk 100 kali. Lalu apa hikmahnya? Kenapa kok ada hudud di dalam agama Islam? Sanksi yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan nas di dalam Al-Quran.
Tujuannya agar setiap manusia itu bisa jerah, tidak mau lagi melakukan kesalahan atau perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadikan tatanan dalam berkehidupan kita itu lebih baik. Coba kalau misalnya gak ada haddu zina, ada orang yang berzina, kumpul kebo, nauzubillah min dzalik, ngandung lahir, nah, nanti dihamil lagi perempuan lain, nanti dihamil lagi perempuan lain. Allah ingin memberikan teguran di dunia dulu sebelum akhirat. Dan biasanya mereka-mereka yang sudah mendapatkan sanksi di dunia dengan hukuman ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya nanti di akhirat tidak lagi dihukum oleh Allah. Cuman kalau mereka yang lari dari hukum Allah di dunia, waliyadzubillah min dzalik, di akhirat, wah, dikejar-kejar sama Allah. Coba ya, maka kita harus hati-hati, jangan sampai melakukan hal yang salah di jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah dan yang sudah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di dalam hadis yang berikutnya, Innallaha ta'ala yarahu wa ghairatullah an ya'tiyal mar'u wa bil mu'min wa harallahu alaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat cemburu, dan kecemburuan Allah itu hanya satu, kepada seseorang mukmin yang melakukan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cemburunya di sini Allah tidak senang kepada mereka yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Nabi SAW, tapi melakukan kemaksiatan waliyadzubillah min dzalik. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kunci dari penjelasan yang saya sampaikan pada malam hari ini, jawabannya ada satu. Kita harus belajar ilmu agama. Kalau kita nggak mau belajar ilmu agama, maka sampai kapanpun kita itu mudah meninggalkan ajaran syariat. Kita dengan mudah melanggar apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya untuk kita di zaman sekarang, apalagi dengan kecanggihan teknologi, nggak ada alasan bagi kita itu meninggalkan kewajiban dalam menuntut ilmu agama. Ayat yang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa adibuhum, ajarkan kepada mereka keluarga kalian, didik mereka keluarga kalian bi ulumiddin, dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Oleh ulama juga ditafsirkan murnuhum bi taatillah, perintahkan kepada keluarga kalian untuk selalu eksis dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah memberikan kiasan sebagaimana kiasan yang pernah digambarkan oleh ulama. Ketika ada saat itu keinginan seorang ulama ini untuk melakukan hal yang tidak baik, maka dia teringat bahwa ancaman dari Allah kalau melakukan kemaksiatan ini adalah neraka jahanam. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau ambil api, beliau merasakan panasnya api dulu. Tidak sampai tangannya beliau bakar, tapi beliau merasakan panasnya hawa api dari dekat. Beliau takut. Beliau bayangkan ini masih api dunia, bagaimana nanti api akhir. Dan api maksiat. Nah, orang-orang di zaman sekarang, api di dunianya dilawan, apa lagi api akhirat? Udah sekali-sekali seumur hidup
Nanti kita baru taubat, masuk usia 40 kita taubat. Ya kalau sempat taubat, ada sempat taubat. Udah, Allah Maha Pengampun. Loh, terlalu tinggi husnuzon kamu, Allah Maha Pengampun, tapi maksiat jalan terus. Maksiat jalan terus. Ini berarti merendahkan hak kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menang. Dan orang-orang seperti ini yang menantang Allah akan diberikan sanksi yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Baik ya. Syariat memang kalau dilihat berat, tapi kita bisa mencoba untuk mengetahuinya dan mengamalkannya sesuai kemampuan kita. Terakhir, ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, takallafu minal a'mali ma tutiqu, fa innallaha la yamannu hatta tamallu. Paksakanlah diri kalian dalam melakukan amal, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah capek, tidak akan pernah bosan, sampai benar-benar kita itu sudah merasa bosan dan capek. Maksudnya, dalam perbuatan amal yang sudah ada di dalam kehidupan kita saat ini, baik itu sholat, puasa, nutup aurat, dan lain sebagainya, harus bisa kita paksakan dan maksimalkan sesuai kemampuannya kita masing-masing. Ingat, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan Allah itu tidak akan pernah lelah dan bosan untuk memberikan ganjaran pahala kebaikan bagi kita yang beramal, sampai benar-benar kita itu sudah merasa lelah, udah saya tidak cukup, saya udah tua, udah tidak bisa lagi, udah mau mati, ya udah, berarti sudah habis batas dari Allah untuk memberikan kita pahala. Batas bagi Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Selagi kita masih mampu sekarang, sholat banyak-banyak. Selagi kita mampu untuk baca Quran sebanyak-banyaknya, baca sebanyak-banyaknya. Maksudnya seperti itu, biar kita mendapatkan keselamatan di dunia kita dan juga nanti di akhirat kita. Amin Allahumma amin. Sebelum saya buka pertanyaan, saya kepingin menambah jawaban yang saya lihat pada minggu lalu kurang tentang istri selingkuh, ya, tentang istri selingkuh. Walaupun tidak ada yang nanya, ini tambahan buat ilmunya kita, pengetahuannya kita. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada seorang istri yang melanggar ajaran syariat atau melanggar perintah suami apapun bentuknya, maka itu disebut dalam istilah fikih dengan sebutan nusyuz. Kalau laki-laki sebutannya dayus, kalau seorang istri sebutannya nusyuz. Maka yang pertama, sesuai dengan jawaban yang saya sampaikan, kita ketika mengetahui suatu informasi tentang istri yang mohon maaf selingkuh misalnya, maka menurut pandangan agama Islam atau ketetapan hukum Islam, kita itu nggak boleh asal nuduh. Kita nggak boleh asal nuduh. Tapi kita harus bisa mendatangkan 4 saksi yang bisa dipercaya. Dan 4 saksi ini mohon maaf, harus melihatnya dengan mata keranjang, mata asli, bukan CCTV, bukan dari kamera, ya, bukan hanya sekedar dari ucapan mulut ke mulut. Dan istri ente selingkuh, saya dengar tadi, hati-hati, ya, hati-hati. Di dalam hukum Islam itu kita nggak boleh menuduh orang yang tidak sesuai pada kenyataannya
terutama dalam melakukan perbuatan zina. Dan seperti kasus-kasus yang sering terjadi khususnya di Indonesia ini, mohon maaf, pokoknya bawa tukang kamera, wah, suaminya mergoki istrinya, ayo kamera, langsung yang laki selingkuhannya langsung ditinju. Kadang nauzubillah min dzalik, istrinya langsung dibunuh. Dosa besar. Ada kasusnya Pak, ketahuan istrinya selingkuh langsung dibunuh. Hati-hati. Semuanya ada ketentuan hukum di dalam Islam. Lalu kemudian masuk pada pertanyaan tentang pemberian nafkah. Selagi dia tidak bertaubat, maka selama itu gugur kewajiban nafkah. Tapi kalau misalnya suami dengan, Masya Allah, kebaikan hati suami ini menutupi aib istri, menerimanya dengan kerendahan hati, maka selama itu hukum nafkah wajib kembali bagi suami. Istrinya nangis-nangis, bang, maafkan saya bang, saya tobat bang, saya mau sholat bang, saya mau istighfar bang, tolong maafkan saya bang. Masya Allah, karena dia kepingin istrinya jadi perempuan yang lebih baik, dimaafkan. Maka itu boleh, ya, itu boleh. Cuma terkadang yang terjadi di tengah masyarakat, ada yang masih bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Langsung ada orang dicerai. Jadi seperti itu Pak ya. Nah ini tambahan ilmu untuk kita. Dan jangan pernah juga mudah mengubah aib. Ini kadang maaf, tidak ada buat di rumah supaya jadi intelijen, supaya jadi mata-mata. Coba nanti aku bayar tau, tunjukkan, wah, lalu kemudian disebar. Hati-hati, dilarang di dalam agama ya. Nah, mungkin seperti itu. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi sebelum ada?